Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Sangat wujudkan sistem merit menjadi unit administrasi dengan birokrasi yang bertele-tele. Aktif citra birokrasi. Citra birokrasi di Indonesia yang buruk. Politik bukan alat kekuasaan, tapi etika untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Herani dari kelas B semester 3 Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidegan Rafah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang birokrasi dalam perspektif politik dan administrasi, yang dimana mata kuliah ini adalah birokrasi dan governance publik, dan mata kuliah ini diampu oleh Ibu Mulyani S, SIP, MSI. Sebelum itu, kita harus tahu dulu, apa sih itu birokrasi? Nah, kata birokrasi berasal dari bahasa Perancis, yaitu brau, yang artinya meja tulis, dan bahasa Yunani yaitu kratos, yang berarti pemerintahan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa birokrasi adalah sistem organisasi yang digunakan pemerintah untuk mengelola dan melaksanakan tugas-tugas administratif. Jadi, apabila orang ditanya tentang organisasi apakah yang mereka butuhkan dalam hidup, maka jawaban semua orang adalah hampir sama, yaitu birokrasi. Misalkan, seorang menikah di KUA. Nah, dokumen surat nikahnya nantinya akan dibutuhkan untuk mengurus akta kelahiran. Dan juga ketika kita sekolah, bekerja, bepergian, berdagang, dan melakukan aktivitas lainnya, akan senantiasa pula berhubungan dengan institusi birokrasi. Namun, ironisnya, walaupun birokrasi merupakan institusi yang paling dibutuhkan, ia juga sekaligus merupakan institusi yang paling dibenci oleh sebagian masyarakat. Tidak heran jika di berbagai negara maju, hanya sebagian kecil saja masyarakat yang mau bekerja sebagai pegawai negeri. Di samping karena gaji yang kecil, juga utamanya karena citra birokrasi yang buruk. Siapapun pasti kesal apabila hanya mengurus suatu dokumen kecil, semisal KTP, SIM, atau paspor yang menurut perhitungan kita dapat diselesaikan dalam hitungan jam. Akan tetapi, nyatanya memakan waktu yang sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Padahal, kebanyakan aparatur pemerintah itu sering bersanteria. Nah, oleh karena itu, birokrasi perlu yang namanya reformasi. Mengapa birokrasi perlu yang namanya reformasi? Karena pada umumnya, kesan masyarakat terhadap birokrasi di negara manapun di dunia ini bersikap negatif. Makanya sering ada orang yang mengatakan bahwa jangan sekali-kali kita harus berurusan dengan birokrasi. Kalaupun harus berurusan dengannya, maka lakukan sesedikit mungkin. Tak heran masyarakat menjadi apatis, bahkan benci terhadap birokrasi. Pada masa sekarang, manusia telah hidup pada era informasi dan teknologi tinggi yang serba digital dan canggih. Manusia telah mampu menciptakan alat produksi dan komunikasi yang efisien dan menjamin kecermatan dan kecepatan hasil secara sempurna. Jadi, bila semula mengadakan suatu rapat antar instansi birokrat, pejabat harus berkumpul pada suatu tempat. Dengan teknologi informasi, rapat dapat diselenggarakan secara online dengan fasilitas atau internet di kantor masing-masing. Oleh karena itu, di samping adanya kemauan birokrasi untuk merubah itu penting, dukungan masyarakat dan negara untuk mengubah birokrasi juga merupakan suatu hal yang tidak kalah penting. Yang jelas, program reformasi harus segera dan terus kita jalankan agar alat negara ini bisa berfungsi optimal dan menjalankan akselerasi pembangunan. Jadi, bila kita mulai dari sekarang, program reformasi birokrasi yang tersusun secara terstruktur dan berkesinambungan tentu akan memberikan hasil yang gemilang pada tahun-tahun mendatang. Baik, itulah tadi penjelasan singkat tentang birokrasi dalam berbagai perspektif politik dan administrasi. Semoga dapat kita pahami dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.